dia itu makannya seafood. Jadi dia hanya makan seafood bukan seafood. Beda ya. Dan ini sangat aman, tidak berbisa. Ini khusus makan. Tahu seafood nggak? Seafood nggak? Jadi ini salah satu contohnya. Nah ini udah sisanya hilang. Jadi ini bentuknya seafood. Jadi ini makanannya. Jadi dia makan dalamnya aja, terus dihisap, keluar dagingnya dimakan tadi ya. Jadi hanya dia makan dalamnya aja. Masih satu lagi untuk ular-ular kolobrit yang kecil-kecil. Nah, ini sudah gede. Itu keren ya. Nah, ini lagi. Kalau kita enggak berbahaya, kentang. Ini lagi satu ular kolobrit pemakan cicak. Iya, jadi kalau ini spesialis cicak nih makannya. Ini namanya ular genteng. Nah, kenapa hidupnya Kenapa dia dinamai genteng? Dia hidupnya rata-rata itu di atapan, nyelepit di atap. Iya, hidupnya di genteng. Ya. Jadi dia itu makan cicak. Tapi tak jarang juga dia ada di pohon-pohon, di selipan pohon yang sudah rapuh gitu dia. Nah, ini. Dan ini tidak berbahaya. Satu lagi, nah kalau ini saya nggak mau pegang. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Tapi ularnya kelihatan apa enggak ya? Kelihatan? Nah ini ularnya nih. Ini ularnya nggak berbisa, tapi saya nggak mau pegang gitu. Jadi ini makannya makan telur. Khusus hanya makan telur aja. Telur ayam bisa, telur puyuh bisa, telur burung bisa, telur biawak pun bisa, telur ular juga bisa. Jadi dia hanya spesialis makan telur aja. Dia nggak makan katak, nggak makan tikus, nggak makan apa? Telur ceplok. Kalau telur ceplok saya yang mau, oke? Jadi ini kenapa saya nggak berani pegang? Dia itu punya taring yang sangat tajam. Jadi kalau saya pegang itu nanti kalau pas gigit itu darahnya itu nggak berhenti. Jadi sangat tajam dan kayak pisau, sama kayak pisau dah taringnya itu. Ini emang nggak berbisa, tapi bahayanya itu sobeknya itu lebih dalam, sama kayak tangan kena pisau sama. Jadi fungsinya taringnya yang tajam tadi untuk membuka cangkang telur yang ada di alatnya tadi. Telur puyuh, telur burung, ayam itu kan keras cangkangnya. Dan fungsi taringnya tadi itu untuk menyobek telur tadi. Oke, lanjut. Selanjutnya kita ke kolobrit yang agak besar. Saya mau mas terpaksa sampai aneh. Cuma 2 kali. 2 ya. Guys. Bisa. Semangat dulu. Kelihatan ya ularnya ya? Enggak. Ini namanya ular pelangi.
Disebut ular pelangi karena apa itu? Masa tidak? Nggak saya. Disebut ular pelangi karena warnanya itu apa itu? Bisa berwarna-warni, memancarkan warna lain selain hitam ya, selain coklat ya. Ular pelangi Jadi ular pelangi itu makannya tikus. Ular pelangi itu makannya tikus, kadal, katak, udah gitu. Dia kenapa disebut pelangi? Jadi kalau kena sinar matahari itu dia ada kombinasi warna sama kayak pelangi. Bisa dilihat kayak gitu bentuknya. Ini hidupnya di tanah, jadi dia hanya hidup di tanah. Dia tidak pernah kita jumpai itu hidup naik ke ranting gitu, nggak pernah. Jadi 100% dia hidupnya ada di atas tanah, di bawah tanah. Dia hidupnya di tempat yang lembab-lembab aja, gitu. Yang mungkin dekat-dekat sama persawahan, yang ada perairannya. Nah. Selanjutnya ada yang tahu ini namanya ular apa? Hah? Belut. Hampir belut. Lainnya selain belut, ayo. Kodok. Bukan. Ayo, lain. Ayo. Apa? Kodok itu. Bukan. Jadi ini salah satu kolibrit yang ada hidupnya hanya ada di air. Jadi dia 90% itu mengandalkan kehidupannya di air. Dia mungkin kalau makannya itu hanya khusus ikan sama kata aja ya. Ikan sama kata. Jadi ini salah satu yang sering kita jumpai di sungai, di tambak, di apa lagi itu, di air payau. Ini salah satu ular yang ada di air. Ini khusus hidupnya hanya di air aja ya. Tidak mau hidup di daratan, dia nggak mau. Tidak kuat tahan lama kalau di daratan. Nanti diingat-ingat ya apa yang kakak jelasin ya. Jadi nanti setiap penjelasan ini nanti kita tanyakan lagi, nanti kita kasih hadiah ya. Sampai sini dulu sebelum kita lanjut ke ular yang berbisa. Nah, nanti saya mau tanya-tanya ini. Atau gak ono, Bro? Iya, siput. Oke, namanya siapa? Oke, nanti lanjut. Baik. Makanya kakak menjelaskan nanti ingat-ingat ya. Ayo kakak. Nah, ini juga paling gampang. Loh. Karena udah banyak yang tahu dan lalu saya tanya makannya apa? Angkat tangan. Enggak, yang angkat tangan dulu. Nanti saya tunjuk. Ini yang pakai. Siapa namanya? Nama? Aka ya. Jawabannya apa? Makannya? Halo. Salah. Angkat tangan lagi yang tahu. Yang belum dapat. Belum dapat ya? Siapa namanya? Cicak sama? Kata sama apa lagi?
Ada kecil ya. Open mic. Mana tadi? Oh iya, terima kasih. Mau kalau gagang kamera mau kalau kali. Satu kali lagi ya. Halo At. Ingat makannya apa? Baru satu jelasin. Angkat tangan dulu. Namanya siapa? Sebaik ikan dan kata Oke, siap. Tuh. Soalnya kan daya ingatnya sangat bagus loh. Terima kasih ya. Oke, kita lanjut edukasi lagi. Nanti ingat-ingat lagi ya yang kakak-kakak jelaskan tadi ya. Oh nggak semangat deh? Masih semangat gak? Kalau nggak semangat saya pulang loh ya. Pulang ya? Nggak kalian pulang ya? Semangat gak? Berani megang gak? Ya, di sini kita mau jelasin masalah perbedaan jenis ular ini ya. Tadi duanya ular apa? Yang kecil nih? Ular hijau. Iya sama ini ular hijau loh. Hah? Yang tadi ini ular apa? Yang ini ular pucuk hijau. Sedangkan yang ini ular hijau ekor merah. Kalau yang ini berbisa rendah. Ini berbisa rendah, sedangkan yang ini berbisa tinggi. Yang nggak boleh dipegang yang ini rendah ya. Nah, kalau yang hijau jenis ini, yang ekornya merah, kalau ketemu di rumah maupun dimanapun ya, apalagi di alamnya, mending nggak usah diambil atau diusir, apalagi dipegang. Kalau nggak tahu sama jenisnya. Nah, kalau dengan yang ular pucuk hijau ini, yang memiliki serangga, namun aman bagi manusia. Misalnya cuma bisa dari ular pucuk hijau ini cuma berefek pada manusianya ya. Anak. Mas Yani. Tak be tak rewangi open mic kae. Oke. Mungkin dari adik mau ada yang ditanyakan dari bapaknya juga. Ya, Pak, tanya. Sini, kenapa? Efek bagi mangsa atau bagi manusianya? Kalau yang jenis pucuk ini tergantung ini mutu. Kalau nggak apa ya namanya? Kalau nggak tawar biasanya bekas gigitannya itu langsung bekas terus. Aku Enggak. Kalau sudah ada besar. Ya. Coba ada. Ya. Praktek ta? Ayo. Kata mandir sana. kalau jenis ular pucuk hijau ini
memiliki misalnya itu bisa low venom, efek gigitan buat manusianya hampir nggak ada efek sih. Nah, Gatal ya, hanya gatal aja. masih gigitan. Bekas gigitannya, hanya gatal aja. Iya, hampir nggak ada efek. Jadi nggak sampai panas itu enggak. Tapi kalau efeknya buat maksanya, mungkin bisa sampai menyebabkan lumpuh atau hilang kesadaran lah. Sehingga dengan mudah dia memaksa. Coba mau? Gak apa-apa, itu. Kayak gini, badannya gak apa-apa. Oh. Kalau yang ini nggak boleh ya. Ini nggak. Pegang tangan cuma nggak apa-apa. Yang bisa rendang, yang berbisa hanya untuk mangsanya aja. Kalau ini berbisa untuk semuanya. Jadi ini bisa mengakibatkan kematian juga kalau sudah patah. Nanti kalau untuk penanganannya gigitan nanti ada di sesi terakhir. Ya, buat ular selanjutnya ini deh ya, kakak-kakak juga. Ini adalah ular najas putatik atau biasa disebut dengan ular kobra Jawa. Mungkin nggak asing ya namanya ya, kobra Jawa. Nah. Ada yang tahu bentuk ular kobra Jawa? Kalau lagi defend, gimana coba? Kalau lagi bertahan, bentuknya kayak apa? Betul. Ularnya malu kak. Jenis bisa yang diberikan sama jenis ular kobra ini ya, termasuk bisa neurotoksin. Bisa itu menyerang bagian apa? Jaringan apa? Pembuluh darah. Terus habitat buat ular kobra ini Mas tinggalnya di mana Mas? Biasanya mana sini? di rumah mas. Iya, maksudnya lebih di mana gitu loh. Habitat asli ular ini lebih sering ketemu kita itu di semak-semak, terutama itu ya di semak-semak belakang, samping-samping rumah, belakang rumah, yang dekat dengan aliran air, dan suplai makanannya pun itu terbilang itu cukuplah buat kehidupan dia. Makanan utama buat ular ini adalah jenis-jenis tikus, kadang makan kadal-kadalan kecil, sesekali juga kodok, termasuk juga lodok-lodok kayak gini, itu juga dimakan. Nah, kenapa ular kobra bisa sampai masuk rumah? Salah satunya penyebab ular kobra bisa masuk rumah, dalam keadaan rumah itu tadi itu lembab, di dalamnya ada kemungkinan suatu habitat buat apa ya, mangsanya itu ada di situ habitatnya gitu. Nah, sehingga dia menggoda dia
bisa sampai masuk ke dalam rumah. Kalau mungkin di rumah kemasukan ular seperti ini, mending dibuang aja, nggak usah dipegang, apalagi langsung pegang pakai tangan. Soalnya berbahaya banget, bisa menyebabkan apa ya? Bisa sampai kematian kalau fatal banget. Terus kelebihan lain dari ular kobra ini, dia bisa menyemburkan bisanya di jarak 2 meter. Kak, reaksinya lebih cepat mana sama ular yang hijau? Buat reaksi, Misalnya kena di sini. buat reaksi bisa antara kobra, terutama naja ini ya, sama ular hijau ekor merah, hampir sama sih kan, masih ada fase lokal. Sedangkan nanti kalau udah ke fase lokal itu kayak bekas gigitan itu beberapa menit pertama, dalam kurang lebih itu 10 menit sampai 15 menit pertama, bisa disebut juga fase awal. Fase awal penyebaran bisa. Jadi belum sampai ke tembus ke jaringan-jaringan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan buat KC atau king cobra, dia itu jenis bisanya nggak bisa langsung ke fase lokal, itu nggak ada. Makanya penanganan antara terpikirkan. Ke anak-anak. Nah, Lucu. dengan tempurung atasnya ada 3 garis seperti cakaran. Bergerigi ya kak ya, bergerigi. Tidak Lancip. Iya. Kalau makannya keong itu bisa nggak selain keong kak? Ikan mungkin? Tidak. Oh tidak mau, hanya mau keong. Oh alah. Yuyu kepiting, gelem ah kepiting. Mau? nggak mau. Oh. Kalau nggak ketemu berarti lapar ya, pososek ya. Harus benar-benar sabar merawatnya. Oh iya. Dan dia mungkin yang 10%-nya itu dia berjemur untuk metabolisme pencernaannya, karena reptil ini kan darah dingin ya, dia tidak bisa menghangatkan dirinya sendiri, jadi dia harus naik ke atas. Butuh sinar matahari. Nah, Ya berarti kura-kura itu hidup di air dan bisa hidup di darat. Dua alam. Iya, selanjutnya kak, bawa kura-kura apa kak? oke lanjut. Apa kak itu? Ini namanya kura bulus ya, atau biasa disebut Amida cartilaginea. Nah itu biasa disebut itu kura-kura bulus. Kura bulus ini mempunyai cangkang yang lunak. Nah, Gembuk. Loh ya. Habitat aslinya di mana kak? Kalau bulus itu kak? habitat aslinya di sungai-sungai dan di seperti rawa-rawa gitu. Rawa. Karena dia punya pola yang digunakan untuk berkamuflase di area penutur. Oh berarti kayak linet-linet menurutku kak ya? Ya mirip-mirip seperti belut. Belut, oke. Dalam tangan. Lah kalau lunak itu gimana kak? Kalau ada ancaman dari musuh gitu? Lah karena dia berkamuflase di dalam lumpur tadi, ketika dia terancam dia akan menggali. Oh berarti dia nggak menyerang, yang menghindar berarti ya? Iya, dia menghindar. Menghindar, oke. Makanannya apa kak? Makanya ini ikan-ikan kecil dan apapun yang bisa masuk mulutnya. Berarti yang tadi makannya cuma keong, kalau yang ini ikan mau ya? Banyak manfaat dari kura-kura tulang lunak sebenarnya kak ya? Ya. Iya. Selanjutnya kak ada kura-kura apa? Lucu lagi. Ambon. Kura-kura Ambon. Kenapa namanya kura Ambon? Karena ada di Ambon. Bukan. Bukan. Karena nama latinnya itu Cura ambuinensis. Oh. Dia ambil dari nama latinnya Ambon. Ambon. Oke. Karena orang Indonesia biasanya kan ribet ya bahasa Latin ya. Mereka ngambil gambar Disingkat Ambon saja aja. Ambon. Jadi bukan karena ada di Ambon kak ya? Ya. Bukan. Nah, keunikan kura ini, dia itu punya tempurung mirip seperti helm. Oh iya, bunder kak ya? Dia itu, nah,
kayak gini. Kayak topinya anak-anak, kayak pecinya anak-anak bunder. Dilihat ya, kayak pecinya. Kura ini cenderung memakan tanaman, tumbuh-tumbuhan seperti sayuran dan lain sebagainya. Oh, berarti sayuran nggak mau protein nggak berarti? Protein bisa tapi tidak dianjurkan sering. Oh gitu. Mungkin hanya selingan saja. Selingan, oke. Berarti kalau makannya sayur berarti dia hidupnya lebih sering ke daratan. Iya betul. Betul. Nah keunikan kura ini lagi dia bisa masuk seluruh tubuhnya itu hingga nggak kelihatan. Oh bisa menutup nggak ya? Bisa Kepalanya? kepalanya nggak kelihatan. Oh iya, teranjang. kepalanya masuk, terus akhirnya menutup kayak. Ya, jadi mekanisme ketika dia digigit predator, tempurungnya keras. Oh, tempurungnya keras. Jadi dia apa bertahan hidupnya kalau ada mangsa itu dia Langsung masuk ke dalam sembunyi. sembunyinya. Iya, oke. Berarti lebih. Sini sama Ustaz. Ayo, sana geser. Lanjut, ada lagi yang mau siswanya mau ngasih makan langsung? Balik. Kamu mau makan? Iya. Gambarnya. Siapa kelas ke? Habis kelas kelas Masih ada yang mau ngasih makan ya? Kalau nggak ada nanti lanjut foto-foto. Oh masih, oke. Sudah dapat. Ini nanti ada kalau mau nonton sampai ya. Sudah. Itu nggak bisa kan? Bisa itu mas. Jadi nanti mungkin murid-muridnya nanti ingin ya anak-anaknya pas ngasih makan satuannya bisa langsung nonton di YouTube-nya. Ada di YouTube-nya yang stiker dibagikan tadi itu ada YouTube-nya. Alamat YouTube-nya. Iya, makanya kan bisa. Mau nggak?
siapin foto-foto ya sebagai kenang-kenangan. Jadi setiap siswa boleh foto sama satwa yang dimau. Nanti atur kayak gini, mana yang mau dipakai foto boleh. Jadi pakai kenang-kenangan. Oh, ini. Kita bariskan dulu untuk foto-foto. Jadi ketimbang capek-capek ke gini apa ke majolanya aja yang dibawa ke sini, satwanya yang bawa langsung ke sekolah ya. Peluk nggak apa berat ya. Gitu ya. Peluk. Ya Om, mungkin ganti yang lainnya. Yang mau foto-foto mungkin ulangnya dikalungkan boleh. Tangan dua, tangan. Iguana yo. Papa mesti peluk kayak boneka. Sama kayak boneka. Iya, nggak usah takut. Gimana? Nggak usah takut. Nggak usah takut. Lihat sini deh, Biu. Lihat sini, sini. Ya, ya. Ini iguana. Mana ini? Mana aja? Ini ada mau foto sama ini. Boleh. Ayo, ayo, minggir ya. Ayo, kamu sudah minggir. Minggir ya, dari sini. Ini sama apa juga ini? Ular tak? Ular. Ayo, minggir aja. Satu jari. Jadi ini nggak bisa. Sini siapa? Sini. Tiga langsung sini. Sama apa lagi? Yang lain mungkin apa lagi yang mau? Iya. Ayo, lihat sini. Di atas ada. Di atas ada. Coba ya.
Ayo tak gendong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini foto bersama, terus langsung boleh ayo foto bersama dulu, ayo foto bareng sama hewan-hewannya, ayo kakak-kakak duduk di bawah, yang adik-adik nanti berdiri. Dua, tiga. Sapa Pantura.